Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terlebih dahulu kita berkirim Fatihah kepada Imamul Haramain, pengarang kitab Waraqat dan penulis syarahnya, yaitu Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dari ilmu kedua beliau itu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wal awliya'i wa syuhada'i was salihin thumma khususan ila rahim syekh wa ila rahim yasan sallallahu nafa'anallahu bi'ulumihim wa afadhu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim fid din wad dunya wal akhirah. Syai'illahi lahumul fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu yang lalu kita sampai pada bacaan wa ma fu'ila fi waqtihi fi ghairi majlisihi wa 'alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi ka'ilmihi bihalfi Abi Bakrin radhiyallahu anhu bihalfi bisa bihilfi bisa bihalifi Abi Bakrin radhiyallahu anhu annahu la ya'kulu at-ta'ama fi waqti ghaibihi thumma akala lamma ra'a al-akla khairan lahu kama yu'khadhu min hadithi muslimin fil at'imah. Itu teks yang terakhir yang kita baca minggu yang lalu. Kali ini kita akan berbicara wa amman naskhu fa ma'nahu lughatan al-izalatu. Wa amman naskhu, adapun nasakh. Jadi di dalam Islam ada yang disebut dengan teori nasakh. Biasanya seringkali diterjemahkan dengan teori pembatalan hukum atau yang disebut dengan teori abrogasi, pembatalan hukum. Wa amman naskhu, adapun nasakh, fa ma'nahu, maka adapun maknanya nasakh lughatan secara etimologi, al-izalatu adalah menghilangkan. Al-izalatu adalah menghilangkan. Yuqalu, dikatakan nasakhati syamsu adh-dhilla idza azalathu. Nasakhat, menasa asyamsu apa? Matahari, adh-dhilla akan bayangan, idza azalathu jika matahari itu menghilangkan bayangan, wa rafa'athu dan menghilangkan apa mataharihu kepada bayangan, bin bisatiha ay bisababi in bisati syu'a'i syamsi fi mahalli dhilli, semburat sinar matahari itu menyebabkan bayangan bisa hilang. Jadi cahaya matahari itu bisa menghilangkan bayangan. Jadi pengertian nasakh yang pertama adalah al-izalah, yaitu menghilangkan atau menghapus. Seperti kata-kata nasakhatis syamsu adh-dhillah. Suaranya kecil ya. Wa amman naskhu, adapun nasakh, saya ulang lagi, fa ma'nahu, adapun makna nasakh lughatan secara bahasa, al-izalatu adalah menghilangkan atau menghapus. Apa suaranya sudah jelas ya? Yuqalu, dikatakan nasakhatis syamsu adh-dhilla, menghilangkan asyamsu apa matahari, adh-dhilla akan bayangan.
Idza azalathu, jika matahari itu menghilangkan bayangan, wa rafa'athu, artinya menghilangkan matahari hu akan bayangan, bin bisatiha, dengan tersebarnya, menyebarnya cahaya matahari itu, maka menyebabkan bayangan itu hilang. Wakila, ada yang menyatakan maknahu, makna dari kata nasakh itu an-naqlu adalah memindahkan, memindah atau menyalin. Min qaulihim, ini lazim di ungkapan mereka para ulama atau ahli bahasa, nasakhtu ma fil kitabi, aku menasah, aku menyalin apa yang ada di dalam kitab ini. Nasakhtu, aku menyalin apa yang ada di dalam mafil kitab, di kitab ini. Idza naqaltahu, kalau pakai idza naqaltahu, kalau pakai ai naqaltuhu. Karena saya lihat ada beberapa teks yang berbeda. Kalau idza naqaltahu, kalau ai naqaltuhu. Kalau ai artinya naqaltuhu itu menjadi penjelas dari nasakhtu. Ai naqaltuhu artinya aku menyalin, memindah hu kepada mafil kitab. Atau idza naqaltahu, jika Anda menyalin, memindah hu kepada mafil kitab, bi ashkali kitabatihi, dengan bentuk-bentuk tulisan, binukushin maktubah, tulisan-tulisan yang ada di kitab itu dipindahkan. Ini makna dari kata nasakh. Makanya kata Al-Ghazali, kata nasakh itu termasuk ke dalam lafadz mushtarak, kata yang memiliki makna lebih dari satu. Jadi nasakh itu bisa bermakna al-izalah, bisa bermakna an-izala, seperti Allah berfirman, fayansakhullahu ma yulkis syaitan, Allah menghilangkan gangguan syaitan itu. Fayansakhu artinya menghilangkan. Jadi nasakh bisa bermakna al-izala, juga bisa bermakna an-naqlu, artinya memindah. Kata Allah di dalam Quran, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, memindah. Tapi kata sebagian ulama yang lain, makna hakiki dari kata nasakh itu sebenarnya al-izalah, sedangkan makna majazinya adalah memindah. Kenapa memindah itu disebut dengan makna majazi? Karena kalau kita memindahkan satu teks, dituliskan di kertas yang lain, sebenarnya di teks yang lama itu masih ada. Jadi hanya menyalin atau membuat hal yang sama di tempat lain. Makanya diartikan secara majazi. Ini pengertian nasakh secara bahasa, etimologi. Jadi ada yang menyatakan al-izalah, ada yang menyatakan an-naqlu. Kalau kita buka nazam Lathaiful Isyarah, katanya an-naskhu naqlun au izalatun kama hakauhu min ahli lisani fihima. Jadi bisa bermakna naql, bisa bermakna izalah. Wa hadduhu syar'an, sedangkan definisi nasakh secara syara', ya, al-khitabud dalu adalah khitab. Khitab itu meliputi ayat Quran dan hadis Nabi, yaitu firman Allah atau hadis Nabi, ad-dalu yang menunjukkan, baik menunjukkan dari mantuknya ataupun mafhumnya. Kenapa saya penting menjelaskan ad-dal ini secara mantuk dan mafhum? Karena sebagian ulama membolehkan bijawazin naskhi bil mafhumi,
bolehnya melakukan pembatalan hukum dengan dalil mafhum. Jadi al-khitabud dallu adalah firman atau nas yang menunjukkan ala raf'il hukmi tsabiti bil khitabil mutaqaddimi, menunjuk pada penghapusan hukum, tidak sembarangan hukum, tapi hukum itu as-tsabiti bil khitabil mutaqaddimi, hukum yang ditetapkan berdasarkan nas juga, tapi nasnya, khitabnya lebih dulu. Jadi ada nas membatalkan hukum yang ada pada nas yang ditetapkan berdasarkan nas. Nas membatalkan nas, kira-kira begitu. Ala wajhin, dengan suatu cara, laulahu, seandainya tidak ada al-khitabus tsani, seandainya tidak ada teks yang kedua, lakana tsabitan, maka yang akan berlaku adalah teks yang pertama. Jadi kalau tidak ada teks kedua yang membatalkan teks yang pertama, maka yang akan berlaku tetap teks yang pertama, bukan teks yang kedua. Tapi dengan catatan ma'atarahihi anhu, teks yang kedua itu hadir belakangan anhu dari teks yang pertama. Kalau saya sebut teks atau nas, itu maksudnya adalah Al-Quran dan hadis sebagai teks utama di dalam Islam. Jadi pengertian dari nasakh ini adalah teks atau nas, Quran dan hadis yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang ditetapkan berdasarkan nas, berdasarkan Quran dan hadis juga, ala wajhin, dengan suatu cara, seandainya tidak ada teks yang kedua, maka teks yang pertama itu yang akan berlaku. Tapi dengan catatan teks yang kedua itu hadir belakangan, tidak mendahului teks yang pertama. Karena ada teori yang menyatakan la yajuzu taqaddumun nasih 'alal mansuh. Yang menasa itu tidak boleh mendahului yang dinasa. Selalu yang dibatalkan itu adalah datang lebih dulu ketimbang yang membatalkan. Mangga Pak Akyuddin. Yang suka membagi teksnya Pak Ajengan Akyuddin. Hadza haddun linnasihi, sebenarnya ini bukan definisi nasa, tapi ini adalah definisi nasih. Jadi di dalam teori abrogasi itu ada yang disebut dengan nasakh, yaitu ar-raf'u, pembatalan, penghapusan. Ada an-nasih, an-nasih itu yang membatalkan, yang disebut dengan al-khitabul mutaakhir, teks Quran atau hadis yang datang belakangan. Ini penting karena Quran ini tidak hadir secara sekaligus. Quran ini hadir menyertai Nabi dalam kurun waktu 23 tahun. Makanya ada teks pertama, teks kedua. Ada yang disebut dengan mansuh, yaitu teks yang dibatalkan hukumnya. Jadi definisi tadi sebenarnya bukan definisi nasah, itu definisi nasih, yaitu teks yang membatalkan. Tapi wa yu'khadhu minhu, sekalipun itu bukan definisi dari nasih, bukan definisi nasah, tapi dari definisi nasih itu bisa diambil haddun naskhi, definisi nasah. Apa definisi nasah itu? Bi'annahu, sesungguhnya nasah, raf'ul hukmil madhkuri bi khitabin ila akhirih, yaitu menghapus hukum yang tadi disebutkan
dihapus bikhitabin dengan khitab Allah, dengan hadis Nabi juga. Jadi teks dibatalkan oleh teks. Sebenarnya bukan teksnya yang dihapus ya, tapi raf'u ta'alluqihi bil fi'li, yang dihapus adalah keterkaitan teks itu bil fi'li dengan perbuatan mukallaf. Teksnya itu tetap ada, tapi relasi teks dengan perbuatan manusia itu kan peristiwa baru. Karena teks itu adalah peristiwa lama yang disebut dengan qadim. Jadi ta'alluqnya bukan ta'alluq tanjizi. Tapi kalau relasi teks dengan perbuatan manusia itu ta'alluq tanjizi, baru terjadi peristiwa itu. Jadi yang dihapus bukan teksnya sebenarnya, tapi keterkaitan teks itu dengan perbuatan manusia. Itu yang dimaksud dengan raf'u ta'alluqihi bil fi'li, keterkaitan hukum dengan perbuatan manusia. Kalau teksnya ya qadim ya, qadim teksnya itu. Fa kharaja biqaulihi ats-tsabiti bil khitabi. Ini kita bicara nasakh ya, pembatalan hukum. Nanti ada ulama yang mendiskusikan yang dibatalkan itu seluruhnya atau sebagiannya. Kalau menyangkut nasakh, yang dibatalkan itu adalah semuanya. Makanya nasakh itu disebut dengan raf'un kulliyun lil hukmi, yang dibatalkan adalah semuanya. Karena kalau yang dibatalkan sebagiannya itu bukan nasakh namanya, tapi takhsis. Di dalam usul fikih Syafi'i, kalau yang dibatalkan itu sebagian disebut dengan takhsis ya. Atau di dalam usul fikih Hanafi disebut dengan nasakh juz'i. Kalau yang dibatalkan sebagian itu takhsis, atau bisa disebut dengan taqyid dan lain-lain. Jadi ada nasakh, ada takhsis, itu berbeda. Jadi kalau nasakh itu yang dibatalkan semuanya, kalau takhsis yang dibatalkan sebagiannya. Tapi nanti sebagian ulama juga membedakan antara nasakh dengan bada. Jadi ada yang disebut dengan bada. Apa yang disebut dengan bada itu? Bada itu di dalam ini, walaupun tidak pas ya, tidak bisa disamakan antara nasakh dengan bada. Bada itu apa? Misalnya Allah membuat sebuah aturan, ternyata di tengah perjalanan diketahui bahwa ada kekeliruan menyangkut hukum ini ghairu munasib, tidak pas untuk diterapkan, lalu diubah. Itu bada namanya, dan bada ini mustahil bagi Allah. Yang terjadi di dalam nasa ini bukan Allah tidak mengetahui bahwa hukum ini tidak ada kekurangan, tapi hukum ini sengaja diubah oleh Allah karena untuk menjaga kemaslahatan, riayatul aslah lil mukallafin, untuk menjaga yang paling maslahat buat manusia, hukum yang mana. Zaman dahulu kita tahu misalnya bahwa pernah dibolehkan pernikahan saudara kandung dengan saudari perempuan kandung, diperbolehkan. Kita tidak mungkin bertahan dengan aturan yang seperti itu. Maka kemudian hukum itu dibatalkan oleh Allah. Maka seluruh para nabi dan rasul selain Nabi Adam tidak pernah lagi memperbolehkan pernikahan sesama saudara kandung, tidak diperbolehkan. Fa kharaja biqaulihi ats-tsabiti bil khitabi, keluar dengan perkataan musannif. Tadi kan ada definisi al-khitabud dallu ala raf'il hukmi ats-tsabiti bil khitabi. Ya, dikecualikan dari itu adalah raf'ul hukmi ats-tsabiti bil bara'atil asliyah.
Nah, misalnya ya, kalau tadi didefinisikan nasa itu adalah teks yang kedua hadir untuk membatalkan hukum yang ditetapkan berdasarkan teks yang pertama. Nah, dikecualikan dari yang ditetapkan dengan teks itu adalah hukum yang dihilangkan tidak berdasarkan teks Quran dan hadis, tapi berdasarkan teori al-bara'atul asliyah. Di dalam kaidah fikih ada yang disebut dengan al-aslu bara'atul zimmah, ya. Pada dasarnya manusia itu bebas dari tanggung jawab. Misalnya sebelum Islam datang kan pernah puasa Ramadan itu tidak wajib. Jadi puasa Ramadan itu tidak wajib. Sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, puasa Ramadan itu tidak wajib. Nah, tidak wajibnya puasa Ramadan itu kemudian dihapus dengan apa? Nah, tidak wajibkan puasa Ramadan pada zaman sebelum Nabi diutus menjadi nabi. Tidak wajibnya puasa Ramadan sebelum Nabi menjadi nabi itu kemudian dihapus. Nah, penghapusan itu disebut nasakh atau tidak? Itu tidak disebut sebagai nasakh karena pada dasarnya manusia bebas dari tanggung jawab. Itu yang dimaksud dengan al-aslu bara'atu zimmah. Makanya sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, manusia yang tidak berpuasa Ramadan ya tidak berdosa. Jadi dihapuskannya tidak wajibnya berpuasa Ramadan itu tidak disebut sebagai nasakh, ya, walaupun ada penghapusan di situ. Ada yang nanya? Mengapa bisa terjadi nasakh? Tadi sudah dijelaskan ya kenapa terjadi nasakh, karena Allah untuk riayatul aslah lil mukallafin, untuk menjaga kemaslahatan. Itu yang pertama. Yang kedua, imtihanul mukallafin, untuk menguji keimanan umat manusia, apakah mau mengikuti atau tidak. Misalnya, kata Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab Mafatihul Ghaib, ujian terbesar bagi umat Islam adalah berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina menuju Ka'bah di Mekah. Padahal umat Islam ketika berada di Madinah sudah 17 bulan kalau sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu diubah oleh Allah menghadap ke Ka'bah di Mekah. Akhirnya dari menghadap utara menjadi menghadap ke selatan. Itu ujian apakah kita mau mengikuti atau tidak. Itu namanya nasakh, dihadirkan pertama sebagai imtihan, ujian. Yang kedua untuk merawat kemaslahatan. Ada lagi yang nanya? Nggak ada. Jadi kalau dihapuskannya hukum tidak berdasarkan teks Quran dan hadis, tapi berdasarkan bara'atul asliyah, kebebasan, ya. Pada mulanya kan bebas tuh, tidak ada kewajiban salat 5 waktu, tidak ada kewajiban puasa Ramadan, tidak ada kewajiban haji. Itu kan pada dasarnya itu. Tapi itu kemudian dihapus. Nah, penghapusan itu berdasarkan bara'atul asliyah itu. Wa biqaulina, dan dikecualikan juga dari perkataan ay adamut taklifi bisyai'in, yang dimaksud dengan bara'atul asliyah itu adamut taklifi bisyai'in atau adamit taklifi bisyai'in, sama bisa, ya. Kalau adami berarti dari bil bara'ati al asliyah, kalau adamu huwa adamut taklifi bisyai'in, tidak adanya taklif bisyai'in untuk melakukan sesuatu. Kan tidak ada syariat yang mewajibkan kita berpuasa Ramadan sebelum Islam datang untuk sholat 5 waktu. Perintah sholat dan berpuasa itu sudah ada, tapi perintah sholat 5 waktu itu baru ada ketika ada Nabi Muhammad.
Perintah untuk berpuasa sudah ada, tapi perintah berpuasa Ramadan itu baru ada setelah setelah datangnya Nabi Muhammad. Makanya ketika Nabi Isa alaihi salam ditanya mengenai dirinya ketika masih bayi dalam gendongan ibunya, dia sudah berbicara, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi Nabi Isa juga diberi kewajiban oleh Allah untuk menjalankan salat, untuk menjalankan zakat juga. Ini teori pembatalan hukum. Wa biqaulina bi khitabin al-ma'khudi min kalamihi ar-raf'u bil mauti wal jununi. Tadi dinyatakan bahwa yang membatalkan dan yang dibatalkan itu harus berdasarkan nas Quran dan hadis. Dikecualikan dari itu adalah ar-raf'u bil mauti wal jununi, yaitu penghapusan hukum menjadi tidak wajib, misalnya bil mauti dengan sebab kematian, wal jununi dan gila. Nah, menghapus kewajiban salat karena orangnya sudah mati itu tidak disebut sebagai nasakh. Orangnya gila misalnya tidak disebut sebagai nasakh. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Wa biqaulihi ala wajhin ila akhirih, tapi tadi di dalam definisi dinyatakan bahwa nasakh itu adalah al-khitabu ad-dallu ala raf'il hukmi tsabiti bil khitabil mutaqaddimi ala wajhin laulahu lakana tsabitan ma'atarakhihi anhu. Ada kata-kata ala wajhin laulahu lakana tsabitan dan seterusnya. Dikecualikan dari ungkapan itu, ma adalah sesuatu laukana al-khitabul awwalu muwayyan bi ghayatin. Kalau teks yang pertama itu dibatasi bi ghayatin dengan sebuah batas, ada batasnya tuh. Au mu'allalan bi ma'nan, atau diillati dengan suatu illat. Jadi yang dikecualikan dari ala wajhin laulahu lakana tsabitan tadi itu adalah kalau teks yang pertama itu dibatasi oleh sebuah batas atau diillati dengan sebuah illat. Wa sarraha al-khitabu ats-tsani, sementara teks yang kedua menjelaskan, bacaannya sarraha al-khitabu ats-tsani. Tapi kalau ada baknya wasurriha bil khitabi ats-tsani, itu ada dua teksnya itu. Jadi teks yang pertama dibatasi dengan batas atau ada kausa hukumnya. Wasarraha al-khitabu ats-tsani, sementara teks yang kedua menjelaskan bimuqtadha dalika, menjelaskan sesuai dengan konteks adanya ghaya dan adanya illat hukum itu. Fa innahu la yusamma nasikhan lil awwali, maka teks yang kedua itu tidak disebut sebagai nasih, sebagai yang membatalkan buat teks yang pertama. Jadi kalau ada teks pertama dibatasi dengan sebuah ghaya atau mengandung illat hukum, sementara teks yang kedua menjelaskan mengenai adanya ghaya dan illat itu, maka teks yang kedua tidak disebut sebagai nasih, sebagai pembatal terhadap yang pertama. Contohnya begini. Misaluhu, contohnya, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a.
Idza nudiya, apabila sudah dikumandangkan adzan Jumat ya, lissolati, untuk melaksanakan sholat Jumat, min yaumil Jum'ati, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian ila dzikrillah, untuk segera mengikuti sholat Jumat atau mengikuti khutbah Jumat, mendengarkan khutbah Jumat. Bahkan wadharul bai'a, hindari, tinggalkan seluruh transaksi jual beli. Ya bukan hanya jual beli, membeli dan menjual ya, tapi mengandung gadai, hutang piutang, transaksi kredit atau transaksi sewa menyewa harus ditinggalkan tuh. Fatahrimul bai'i, diharamkannya jual beli, mughayyan, itu dibatasi, bin qidha'il jum'ati, dengan selesainya sholat Jumat. Jadi kalau sudah selesai sholat Jumat, maka jual beli yang pada mulanya diharamkan menjadi halal, menjadi boleh. Jadi yang diharamkan adalah menyelenggarakan transaksi jual beli, menyelenggarakan transaksi akad kredit misalnya, pada waktu diselenggarakannya sholat Jumat. Kalau sudah selesai sholat Jumat, maka tidak haram lagi. Karena itu fala yuqalu, tidak bisa dikatakan inna qaulahu, pakai inna ya, sesungguhnya firman Allah Ta'ala, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi, nasikhun lil awwali. Maka tidak bisa dikatakan firman Allah yang berbunyi, kalau salat Jumat sudah selesai dilakukan, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di permukaan bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Nah, ayat yang kedua ini tidak bisa dinyatakan nasikhun lil awwali, tidak bisa dinyatakan sebagai yang membatalkan terhadap ayat yang sebelumnya. Nasikhun ini menjadi naibul fa'il dari fala yuqalu. Fala yuqalu tidak bisa dikatakan, fala yuqalu, maka tidak bisa dikatakan inna qaulahu, sesungguhnya firman Allah, fa idza qudiyatis salatu, itu nasikhun, ini inna qaulahu nasikhun lil awwali. Jadi teks yang kedua itu tidak bisa dinyatakan sebagai yang membatalkan teks yang pertama. Bal, akan tetapi, bayyana ghayatat tahrimi, justru teks yang kedua itu hadir untuk menegaskan ghayatat tahrimi, batas dari keharaman itu. Kan disebutkan kalau selesai sholat Jumat, fantashiru fil ardi, ya jual beli lagi, ya berbisnis lagi, yang ngajar kembali ngajar, misalnya, semuanya bisa dilakukan. Jadi batas dari keharaman melaksanakan jual beli itu berakhir ketika sholat Jumat sudah selesai dilakukan. Wa kadza qauluhu ta'ala, demikian juga firman Allah Ta'ala, wa hurrima 'alaikum shaydul barri ma dumtum huruma. Wa hurrima, diharamkan, 'alaikum, atas kalian, shaydul barri, makna bebasnya berburu binatang darat, madum tum huruma, selama kalian dalam keadaan ihram. Ini jadi kalau yang tadi itu contohnya mughayyan bi ghayah, yang contoh kedua ini mu'allalan bi ma'nan. Ada teks yang menyatakan jika kita dalam keadaan ihram, maka tidak diperbolehkan untuk berburu binatang darat. La yuqalu, maka tidak bisa dikatakan nasakhahu qauluhu ta'ala, Allah, firman Allah berikut ini telah membatalkan teks yang tadi. Apa teks yang kedua ini? Wa idza halaltum fastadu.
Jika kalian sudah bertahallul, maka berburulah, diperbolehkan untuk berburu. Ayat wa idza halaltum fastadu tidak bisa dinyatakan sebagai nasih terhadap ayat wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Kenapa? Karena diharamkannya berburu itu ketika kita dalam keadaan ihram. Artinya kalau tidak dalam keadaan ihram, ya tidak masalah untuk berburu. Lianna tahrima lil ihrami, karena pengharaman itu lil ihrami, karena sebab ihram, ya. Wa qad zala, sementara ihram itu ya bisa hilang nanti. Dengan apa? Dengan tahallul. Makanya fayazulu at-tahrimu al-mu'allal bil ihram. Kalau sudah tidak ihram lagi, artinya sudah tahallul, maka diperbolehkan untuk berburu. Maka ayat wa idza halaltum fastadu tidak bisa dinyatakan sebagai nasih terhadap ayat wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Wa kharaja biqaulihi ma'a tarakhihi anhu mattasala bil khitabi min sifatin aw syartin aw istithna'in. Dikecualikan dari definisi yang tadi kan ada pernyataan ma'a tarakhihi anhu. Teks yang membatalkan itu harus datang belakangan dibanding dengan teks yang dibatalkan. Nah, dikecualikan dari itu kalau teksnya itu nyambung. Mattasala bil khitabi, teksnya itu bersambung, min sifatin, dalam bentuk sifat, au syartin atau syarat, au istithnain atau istithna. Itu bukan bukan nasih mansuh, ya. Misalnya Allah berfirman di dalam Quran, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ini illa ma dhahara minha tidak bisa disebut sebagai nasih terhadap la yubdina zinatahunna, karena nyambung istisna. Yang syarat begitu, yang sifat begitu. Sebelumnya sudah dijelaskan. Udah jam berapa ya? Apa yang tertanya? Apakah hukum yang ditetapkan oleh syariat Nabi terdahulu termasuk baru asliyah juga, sehingga jika dibatalkan oleh syariat Islam maka tidak bisa dikatakan nasakh? Kalau terkait dengan syariat-syariat sebelumnya, apakah kehadiran Islam itu membatalkan hukum sebelum Nabi Muhammad atau tidak? Ini diskusi yang panjang. Tapi ada teori di dalam usul fikih yang disebut dengan syar'u man qablana. Apa syar'u man qablana itu? Yaitu sebuah syariat di dalam Islam yang didasarkan kepada syariat para nabi sebelumnya. Misalnya di dalam Quran bahkan ada perintah dari Allah, anittabi' millata Ibrahim hanifa, agar supaya engkau Muhammad mengikuti millah Ibrahim, tradisi kebiasaan Nabi Ibrahim, yang oleh sebagian mufassir disebut sebagai salah satunya adalah perintah berkhitan bagi laki-laki. Hukumnya wajib, didasarkan kepada apa? Ya kepada syar'u man qablana itu. Kalau kita percaya anittabi' millata Ibrahim hanifa, itu adalah dasar diwajibkannya khitan, dasar Quran maksudnya. Karena di dalam hadis nanti lebih banyak lagi. Itu syar'u man qablana, ya, syariat Islam yang didasarkan kepada syariat para nabi sebelumnya. Nah, kalau syariat sebelum Islam itu diafirmasi oleh syariat Islam, maka itu menjadi bagian dari syariat Islam. Jadi kalau syariat sebelum Islam diafirmasi oleh syariat Islam, maka itu syar'an lana, menjadi syariat bagi kita. Tapi kalau syariat sebelum Islam itu dibatalkan oleh Islam, maka itu laisa syar'an lana, tidak menjadi bagian dari syariat kita.
Yang diperselisihkan oleh para ulama, kalau syariat sebelum Islam itu ada di dalam Quran, tapi tidak diafirmasi, tidak juga dinegasikan, maka ulama berselisih apakah itu syara'an lana atau tidak. Itu diskusi yang panjang mengenai dalil syar'u man qablana. Syar'u man qablana. Jadi tergantung ya apa yang ada pada sebelum Islam itu. Tapi tauhid itu kan sejak Nabi Adam, maka menyangkut akidah tidak berubah. Tidak ada para nabi dan rasul yang tidak memerintahkan ajaran tauhid. Seluruh para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu membawa ajaran tauhid, mengesahkan Allah. Hanya nanti para ulama berselisih kaifa wahdaniyatuhu ta'ala, bagaimana satunya Allah. Antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah bisa berbeda di dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan satunya Allah. Allah satu. Bagaimana satunya Allah? Allah punya sifat. Apakah sifat Allah itu zatnya atau bukan? Itu diskusi di dalam ilmu kalam. Usul fikih tidak membahas itu. Begitu nggak pertanyaannya tadi ya? Wa yajuzu nashur rasmi wa baqaul hukmi. Boleh untuk boleh nashur rasmi, menghapus teks nas, wa baqaul hukmi, sementara hukumnya tetap berlaku. Ai ma'a baqail hukmi, hukumnya tetap berlaku. Wa baqaul hukmi itu wawunya waw ma'iyah ya, ma'a baqail hukmi. Jadi ada teks Quran yang tulisannya dihapuskan tapi hukumnya tetap berlaku. Apa contohnya? Quran yang teksnya sudah dihapus tapi hukumnya tetap berlaku. Ini ayatnya. Nahu asy-syaikh wasy-syaikhatu, apabila ada asy-syaikhu, laki-laki tua, wasy-syaikhatu, dan perempuan yang sudah tua, idza zanaya, jika keduanya berzina, farjumuhuma, maka rajamlah keduanya, albattata ay qat'an, pasti rajamlah. Dulu ayat asy-syaikh wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata bagian dari Quran. Tapi kalau kita baca Quran yang sekarang, teks ini sudah tidak ada, tapi hukumnya tetap ada. Itu namanya nashur rasmi wa baqaul hukm. Tulisannya sudah dihapuskan tapi hukumnya tetap diberlakukan. Itu nashur rasmi wa baqaul hukm. Apa buktinya bahwa itu pernah menjadi bagian dari Quran? Kalau kita baca kitab-kitab hadis, kita akan menjumpai ini bagian dari surat Al-Ahzab ya. Asy-syaikh wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata jazaan bima kasaba nakalan minallah. Kelanjutan ayatnya begitu. Qala Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab berkata, fa inna qad qara'naha, sungguh kami pernah membaca ayat asy-syaikh wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata. Jadi ada penjelasan dari Umar bin Khattab sendiri. Kata Umar bin Khattab, di kitab-kitab lain disebutkan, laula an yakulan nasu zada Umar fi kitabillah lakatabtu. Seandainya tidak ada potensi manusia akan berkata bahwa Umar telah menambahkan satu ayat di dalam Quran, maka saya akan menuliskan di dalam mushaf Quran itu asy-syaikh wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata. Kenapa? Fa inna qad qara'naha. Karena sesungguhnya kami, kata Umar, kami para sahabat senior ini pernah membacanya
itu menjadi bagian dari Al-Quran. Rawahu asy-Syafi'i wa ghairuhu, ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i wa ghairuhu, dan lainnya Imam Syafi'i. Kalau disebut kata asy-Syafi'i itu bisa bermakna Imam Syafi'i, juga bisa bermakna orang yang mengikuti Imam Syafi'i. Waqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhsanaini muttafaqun alaihi. Bahkan Nabi sendiri pernah merajam 2 orang yang melakukan zina. Yang dimaksud dengan zina muhsan, ya, sudah menikah atau sedang di dalam pernikahan masih berzina, dirajam oleh Nabi. Tapi yang penting diingat, perajaman yang dilakukan oleh baginda Nabi terhadap 2 orang yang berzina ini tidak didasarkan kepada 4 orang saksi, tapi didasarkan kepada al-i'tiraf. Karena alat bukti perzinahan di dalam Islam itu bukan hanya 4 orang saksi, tapi al-i'tiraf, mengaku bahwa dirinya berzina. Tapi yang menarik di dalam diskursus percakapan kita mengenai perubahan KUHP di Indonesia itu menarik. Definisi zinanya akan ikut definisi zina di dalam Islam, sementara alat bukti perzinahan ingin ikut pidana barat. Itu sulit nanti di dalam kehidupan yang real, ya. Karena kalau di dalam Islam definisi zina itu dibikin longgar, tapi pembuktiannya yang sulit. Membuktikan perzinahan itu sulit. Makanya zaman Nabi, orang yang dirajam oleh Nabi karena berzina bukan karena ada 4 orang saksi, tapi karena yang bersangkutan mengaku pada Nabi bahwa dirinya berzina. Muttafaqun alaih, ini hadisnya muttafaq alaih. Wahuma, yang dimaksud dengan wahuma adapun al-muhsanaini, 2 orang yang muhsan tadi itu, al-muradu adalah yang dimaksudkan bisyaihi wasyaikhati, dengan ayat di atas. Kalau mau disebut ayat, asyaikhu wasyaikhatu. Ini nashur rasmi wa baqaul hukm, tulisannya dihapus sementara hukumnya tetap berlaku. Yang berikutnya wa nashul hukmi wa baqaur rasmi, hukumnya yang dihapuskan sementara tulisannya ada di dalam Quran. Jadi ada teks Quran yang hukumnya sudah tidak berlaku, dihapuskan, sementara tulisannya masih ada di dalam Quran. Apa contohnya? Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli. Kata Allah di dalam Quran, walladzina yutawaffawna minkum, orang-orang yang sudah diwafatkan di antara kalian, artinya orang yang sudah mati, wa yadharuna azwajan, sementara mereka yang mati itu meninggalkan istri, maka wajib bagi mereka wasiyatan li azwajihim, wajib berwasiat kepada istri mereka. Berwasiat kepada istri mereka, mata'an ilal hauli, mereka itu selama 1 tahun diberi nafkah melalui harta waris atau tirkat yang ditinggalkan oleh suaminya. Ghaira ikhraj, tidak boleh keluar rumah selama 1 tahun itu. Jadi berdasarkan ayat ini, kalau ada suami meninggal dunia, maka istri itu harus menjalani masa iddah selama 1 tahun, tidak boleh keluar rumah. Dari mana dia mau makan kalau tidak boleh keluar rumah? Itu mata'an, ay matti'uhunna mata'an. Istri itu dinafkahi melalui tirkat yang ditinggalkan oleh suaminya. Jadi kewajiban iddah wafat itu selama 1 tahun.
Nusikha bi ayatin, kewajiban beriddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya selama 1 tahun itu telah dibatalkan oleh ayat berikutnya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Kalau ada suami meninggal dunia, meninggalkan istri, maka istri itu wajib menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Ini ayat dianggap bertentangan. Ayat pertama menyatakan iddah perempuan itu 1 tahun, ayat yang kedua menyatakan 4 bulan 10 hari. Maka menurut kitab ini, iddah yang menyatakan 1 tahun itu sudah dihapuskan oleh iddah yang menyatakan 4 bulan 10 hari. Ayatnya tetap ada di dalam Quran, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Karena yang berlaku iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Walaupun belakangan ada ulama-ulama yang terus mencoba mengkompromikan antara ayat-ayat yang dianggap bertentangan itu. Ini penting dijelaskan kepada ada nasakh. Kenapa ada nasakh? Karena di dalam Quran itu diandaikan ada beberapa ayat yang saling bertabrakan satu dengan yang lain. Satu ayat menyatakan 4 bulan 10 hari, ayat yang lain menyatakan 1 tahun. Biasanya di dalam teori usul fikih Syafi'i, nanti di belakang ada, kalau terjadi tabrakan antara ayat seperti ini, yang pertama dilakukan adalah al-jam'u wa taufiq, dikompromikan. Kalau tidak mungkin dikompromikan, coba dilakukan dengan cara tarjih. Jangan-jangan yang satu dalilnya lebih kuat ketimbang yang lain. Misalnya yang satu hadis ahad, yang satu hadis mutawatir. Ahadnya kalah sama yang mutawatir. Tapi kalau sesama Quran kan tidak bisa. Kalau tidak bisa dikompromikan, tidak bisa ditarjih, maka dilakukan nasakh, pembatalan hukum. Nah, di sini menurut kitab usul fikih ini, syarah warakat ini, bahwa ayat yang pertama yang menyatakan iddah perempuan itu 1 tahun, sudah dibatalkan oleh ayat yang menyatakan iddah perempuan itu adalah 4 bulan 10 hari. Tapi belakangan coba dikompromikan bahwa yang 1 tahun itu menyangkut hak seorang istri untuk menikmati harta yang dimiliki oleh suaminya, sehingga dia tidak bisa dikeluarkan dari rumah yang ditinggali oleh dia bersama suaminya dulu. Nah, di Indonesia ada yang disebut dengan harta gonogini jadinya. Wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Atau bisa juga misalnya sebagian orang menyatakan bahwa ketika suami meninggal dunia, pertama istri harus menunjukkan bahwa dirinya berkabung kepada meninggalnya sang suami. Tapi berkabungnya itu maksimal 1 tahun, tapi tidak boleh menunjukkan tidak berkabung sama sekali. Harus menunjukkan berkabung itu 4 bulan 10 hari. Makanya nanti ada yang disebut dengan di samping iddah, ada yang disebut dengan ihdat. Walaupun ada hadis yang menyatakan ihdat itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Ihdat itu larangan berdandan, bersolek, dan lain-lain. Wa nashul amrayni ma'an. Kemudian yang ketiga ini wanashul amrayni ma'an, yang dibatalkan dua-duanya secara sekaligus. Yang dibatalkan adalah hukum dan tulisannya, sehingga di dalam Quran tidak ada. Misalnya, nahwu contohnya hadis muslimin, hadis yang diriwayatkan Muslim, anna Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah,
karena ada fima unzila, di antara ayat yang diturunkan oleh Allah, ada ayat yang menyatakan asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna, 10 susuan yang diketahui, yuharrimna, punya dampak kemahraman yang disebut dengan mahram radha'. Jadi kalau ada anak orang lain menyusu kepada istri kita di dalam usia kurang dari 2 tahun, dia menyusu 10 kali, maka anak itu punya hubungan kemahraman dengan anak kita, mahram radha' namanya. Makanya tidak boleh dinikahkan. 10 kali apa 10 hisab? Di sini asyru radha'atin, 10 susuan ya. 10 susuan maklumatin yang diketahui. Fanusikhna, maka kemudian dibatalkan yang asyru radha'atin maklumatin itu dibatalkan bi khamsi maklumatin, dengan 5 kali susuan yang diketahui itu yang yuharrimna, punya dampak timbulnya kemahraman. Ini yang disusui yang masih bayi ya, karena nanti ada diskusi yang tajam di kalangan para ahli hadis mengenai radha'atul kabir, menyusui laki-laki dewasa. Nah, kita bersepakat menyusui laki-laki dewasa tidak menyebabkan si laki-laki dewasa punya hubungan radha' dengan yang disusui itu. Itu radha'atul kabir, diskusinya bisa panjang. Udah jam berapa ya? 9:30. Cukup ya? Kurang 5 menit. Wa yanqasimu an-nasxu ila badalin wa ila ghairi badalin. Wa yanqasimu, dan terbagi, artinya terbagi ya, karena yanqasimu itu fi'il lazim. Terbagi an-nashu, apa nasakh itu, ila badalin, ada gantinya. Ada ayat yang dibatalkan hukumnya, lalu ada gantinya. Wa ila ghairi badalin, atau tidak ada gantinya. Ada ayat yang dihapuskan hukumnya, lalu tidak ada gantinya. Al-awwalu, contoh pertama, yaitu yang dibatalkan lalu ada gantinya. Kama, sebagaimana fi naskhi istiqbali baitil maqdisi bistiqbalil ka'bati, seperti dihapuskannya kewajiban menghadap Baitul Maqdis. Kalau nggak ada alnya Baitul Maqdis ya, kalau ada alnya Al-Baitul Muqaddas, biasanya begitu. Jadi Baitul Maqdis atau Al-Baitul Muqaddas. Dulu kita pernah diperintahkan kalau salat itu untuk menghadap Baitul Maqdis. Lalu diubah oleh Allah bistiqbalil ka'bati, untuk menghadap Ka'bah. Kata Allah di dalam Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Memang Nabi sempat gelisah karena kalau salat menghadap Baitul Maqdis berarti memunggungi Ka'bah di Mekah, itu kan utara selatan. Pilihannya menghadap ke utara memunggungi Ka'bah, menghadap Baitul Maqdis, atau menghadap ke Ka'bah di selatan dengan konsekuensi memunggungi Baitul Maqdis atau Al-Baitul Muqaddas. Itu contoh pembatalan hukum lalu ada gantinya. Asani, contoh yang kedua, pembatalan hukum tapi tidak ada gantinya. Pembatalan hukum tidak ada gantinya. Kama fi naskhi qaulihi ta'ala, seperti sebagaimana di dalam dibatalkannya firman Allah Ta'ala, idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Ini surat Al-Mujadilah ya. Jika kalian, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza najaitumur rasula, jika kalian ingin mengadakan pembicaraan khusus dengan baginda Nabi,
faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah, sebelum melakukan pembicaraan khusus dengan Nabi itu, maka kalian bersedekah dulu pada orang fakir miskin. Ini kenapa ada ayat begini? Di sebagian kitab menyatakan sebelum turunnya ayat ini, manusia berjubel, umat Islam datang berduyun-duyun ke kediaman Nabi, menanyakan ini dan itu pada Nabi, sehingga dimungkinkan memasyakatkan, memberatkan bagi Nabi. Makanya kalau sowan kiai jangan berbondong-bondong juga, bisa memberatkan, kesempatan untuk membaca kitab jadi berkurang dan lain-lain. Lalu ada perintah ini, kalau kalian mau sowan, mau berkunjung, mau mengadakan pembicaraan khusus pada Nabi, kalian bersedekah dulu. Sedekahnya bukan diberikan pada Nabi, tapi diberikan kepada fakir miskin. Karena Nabi itu tidak boleh menerima sedekah. Nabi boleh menerima hadiah, tapi tidak boleh menerima sedekah. Ini juga berlaku kepada keturunan Nabi. Makanya keturunan Nabi itu tidak boleh menerima sedekah, tidak boleh menerima zakat, boleh menerima hadiah. Makanya Nabi banyak menerima hadiah. Salah satunya menerima hadiah dari Raja Muqawqis Iskandaria Mesir. Banyak hadiahnya itu. Nah, ayat ini dihapuskan oleh Allah. Tidak ada gantinya. Mana ayat yang menghapus yang berikutnya ya? Kata Allah di dalam Quran, "A'ashfaqtum", apakah kalian akan menjadi miskin? Antuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Kalau kalian itu bersedekah sebelum sowan pada Nabi, apakah itu menyebabkan kalian miskin? Tapi fa idz lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa'aqimus sholata wa atuz zakata wa atiullaha wa rasulahu wallahu khabirun bima ta'malun. Tapi kalau kalian tidak melakukan itu, maka dirikanlah salat, tunaikan zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, kita tidak bisa menyatakan bahwa perintah untuk bersedekah sebelum sowan kepada Nabi itu diganti dengan melaksanakan salat, karena kewajiban menjalankan salat itu bersifat istimrar ya. Makanya ada ulama yang menyatakan itu tidak ada gantinya. Akhirnya yang mau melakukan sowan kepada Nabi dengan turunnya ayat yang membatalkan ini, yang tidak ada gantinya ini, menjadi boleh. Itu ulama yang menyatakan bahwa ada nasah yang ada gantinya, ada nasah yang tidak ada gantinya. Itu jumhurul ulama berpendapat begitu. Tapi ulama Zahiri yang menyatakan setiap ayat yang dinasa itu pasti ada gantinya. Karena Allah sendiri yang berjanji di dalam Quran. Allah berjanji di dalam Quran, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Ini dalam surat Al-Baqarah. Kalau Allah membatalkan sebuah ayat di dalam Quran, atau ayat itu sudah hilang di dalam memori kolektif umat Islam, au nunsiha, maka na'ti bi khairin minha, Allah akan mengganti kepada yang lebih baik, atau diganti kepada yang serupa dengan yang dihapuskan itu. Itu ulama Zahiriyah. Nanti ulama Zahiriyah ini diaminkan juga oleh ulama-ulama seperti Syekh Amin Asy-Syinkiti yang menolak adanya teori ini. Kata Amin Asy-Syinkiti, setiap ada nasah pasti ada gantinya. Loh, bagaimana dengan ayat yang tadi? Ayat yang tadi menyatakan kalau mau sowan pada Nabi harus bersedekah. Kata Amin Asy-Syinkiti, itu ayat yang dibatalkan adalah wajibnya bersedekah sebelum sowan pada Nabi. Yang dibatalkan adalah wajibnya. Lalu yang wajib itu dipindahkan hukumnya menjadi sunnah. Makanya sebelum sowan kepada Nabi,
sebelum mengadakan pembicaraan khusus dengan Nabi, sedekah dulu, itu hukumnya sunnah. Jadi hukum wajib dipindahkan kepada hukum sunnah. Jadi ada gantinya, wajibnya bersedekah itu menjadi sunnah bersedekah. Ini kalau kita berpendapat bahwa nasa itu harus ada gantinya ya. Memang nasa ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan an-nashu wala nasha fil Quran. Memang ada nasa, tapi di dalam Quran tidak ada nasa. Banyak ulama Mu'tazilah yang tidak menyetujui adanya nasih mansukh ini. Orang-orang kontemporer seperti Nasr Hamid Abu Zaid dan lain-lain ya, menolak adanya teori nasakh ini, atau seperti Jasir Audah misalnya. Jadi kalau didiskusikan panjang. Sudah selesai ya? Ada pertanyaan terakhir. Apa itu? Hukumnya membaca ayat yang dinasa. Hukumnya membaca ayat yang dinasa ya tetap menjadi ibadah, karena itu adalah firman Allah. Misalnya ayat yang dinasa itu apa? Ayat yang berbunyi ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian setakwa-takwanya. Itu ayat sudah dimansuh. Gimana cara kita bertakwa setakwa-takwanya? Kan tidak mungkin, karena kita pasti pernah jatuh ke dalam dosa. Akhirnya ayat ini dimansuh, dibatalkan hukumnya oleh ayat yang menyatakan ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampunya. Nah, membacanya tetap merupakan ibadah, karena itu kalamullah. Jadi kalam Allah itu al-muta'abbad bitilawati, menjadi ibadah kalau membacanya. Ada lagi? Udah ya, udah jam 9:30 lewat. Minggu depan kita melanjutkan insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat, menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.